Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Rizky Alisa dari kelompok 8. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sebuah materi yang sering kali menjadi tantangan dalam dunia pendidikan. Nah, biasanya dalam sebuah kelas itu ada terjadi situasi di mana hal tersebut dapat mengganggu proses pembelajaran, seperti murid yang saling mengobrol saat penjelasan, kemudian tidak mendengarkan, atau bahkan bermain lempar-lemparan kertas seperti itu. Nah, perilaku-perilaku tersebut disebut problem behavior in classroom. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan mengulik lebih lanjut mengenai problem behavior in classroom. Nah, sebelum membahas hal tersebut secara lebih lanjut, kita akan melihat outline dari pembahasan saya. Yang pertama, kita akan mengenal definisi dari perilaku bermasalah, kemudian dilanjutkan dengan apa saja kategorinya, penyebabnya, lalu bagaimana penanganan yang dapat dilakukan, serta kesimpulan dari pembahasan. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu definisi perilaku bermasalah. Perilaku dapat diartikan sebagai segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Namun, dalam sudut pandang psikologi, perilaku diartikan sebagai keseluruhan reaksi atau gerakan dan perubahan jasmani yang dapat diamati secara objektif. Adapun perilaku bermasalah atau disebut juga perilaku mengganggu adalah perilaku yang tidak menunjang proses pengajaran yang dilakukan berulang kali oleh anak di dalam kelas dan hadir dalam berbagai bentuk sesuai dengan kondisi setiap kelas. Contohnya adalah siswa yang terus berbicara saat guru menjelaskan, tidak mengerjakan tugas, atau bahkan bertindak agresif terhadap teman dan guru. Nah, selanjutnya kategori perilaku bermasalah. Perilaku bermasalah atau perilaku mengganggu ini memiliki beberapa jenis atau kategori, yaitu berdasarkan jenis gangguannya dan juga berdasarkan tingkat masalah. Nah, yang pertama kita bahas adalah menurut Levin dan Nolan, perilaku mengganggu diklasifikasikan ke dalam 4 kategori dasar yang dilihat berdasarkan jenis gangguannya. Yang pertama yaitu perilaku yang mengganggu kegiatan belajar. Mengajar, misalnya pelajar yang mengalihkan perhatian pelajar lain selama presentasi pelajaran, yang menolak untuk mengikuti arahan atau menampilkan perilaku agresif. Nah, kemudian yang kedua, perilaku yang mengganggu hak peserta didik lain untuk belajar. Misalnya, pelajar yang terus-terus memanggil ketika guru sedang mengajar dan membuat keributan di kelas. Kemudian yang ketiga adalah perilaku yang secara psikologi atau fisik tidak aman. Misalnya, bersandar pada kaki belakang kursi, kemudian penggunaan peralatan laboratorium yang tidak baik seperti itu, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah perilaku yang menyebabkan kerusakan properti, misalnya merusak fasilitas sekolah dengan bermain melempar spidol sebagaimana dan juga memecahkan jendela seperti itu. Kemudian, kategori berikutnya berdasarkan tingkat keseriusannya, yaitu yang dikemukakan oleh Division of Student Affairs, University of Southern California. Nah, di tingkat pertama itu ada masalah yang tidak serius, mencakup setiap situasi yang dapat ditangani secara informal antara guru dan siswa yang mengarah ke penyelesaian masalah yang cepat, contohnya seperti mengobrol di kelas. Kemudian tingkatan kedua itu adalah masalah yang sedang berlangsung atau kejadian yang sedikit lebih serius. Nah, ini biasanya guru dapat berkonsultasi dengan bidang kesiswaan. Jika diperlukan, guru bidang kesiswaan akan membantu guru dalam mengevaluasi dan menyelesaikan perilaku bermasalah ini. Nah, contohnya itu ketika ada seorang murid yang sering terlambat atau menolak untuk mengerjakan tugas. Kemudian yang ketiga adalah tingkat yang paling berbahaya atau paling serius. Nah, dari beberapa tingkat mengganggu yang lainnya. Jadi, untuk tingkat ini biasanya guru harus segera menghubungi pihak yang bertanggung jawab dalam urusan penanganan siswa, bisa guru BK atau psikolog sekolah. Contohnya perilaku bullying atau merusak fasilitas. Bahkan untuk tingkat ketiga ini, guru juga bisa menghubungi pihak ketiga, misalkan polisi dan lain-lain. Nah, berbicara tentang kategori perilaku ini, kita juga bertanya nih, apa yang sebenarnya menyebabkan seorang murid memiliki perilaku bermasalah? Nah, jadi faktor penyebab perilaku bermasalah itu tergolong menjadi dua bagian. Yang pertama itu berasal dari dalam diri siswa, kemudian yang kedua berasal dari luar diri siswa. Yang dalam diri, berasal dari dalam diri siswa itu disebut dengan faktor internal.
Nah, faktor internal di sini terbagi menjadi dua, yaitu emosional dan fisiologis. Yang pertama, emosional. Faktor yang berkaitan dengan kondisi emosional siswa, seperti suasana hati, kestabilan emosi, dan kemampuan mengelola stres. Emosi memainkan peran penting dalam perilaku seseorang karena memengaruhi cara mereka merespons situasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Contohnya, ketika sedang diadakan diskusi saat pembelajaran, ada seorang murid yang mungkin moodnya sedang tidak baik atau emosinya sedang tidak stabil, itu akan mengganggu proses diskusi dengan mudah tersinggung, misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah fisiologis, faktor yang terkait dengan kondisi fisik atau kesehatan siswa yang mempengaruhi perilaku mereka, mencakup di dalamnya kelelahan, penyakit fisik, dan juga mental. Nah, sebagai contoh, misalkan siswa yang sering begadang untuk bermain game cenderung tidak fokus di kelas dan mungkin menunjukkan perilaku malas atau mengantuk. Yang mana itu juga termasuk dalam perilaku bermasalah di dalam kelas. Nah, faktor emosional dan faktor fisiologis ini saling terkait satu sama lain dan seringkali berinteraksi, di mana kondisi fisik yang buruk dapat memperburuk emosi, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu berasal dari luar diri peserta didik. Ini terbagi menjadi tiga, yaitu kondisi di rumah dan keluarga, kondisi di masyarakat, dan kondisi di sekolah. Yang pertama, kondisi di rumah dan keluarga. Rumah adalah lingkungan pertama di mana anak belajar tentang nilai, perilaku, dan cara berinteraksi dengan orang lain. Nah, oleh karena itu, dinamika di rumah sangat berpengaruh terhadap perilaku anak di luar rumah, termasuk di sekolah. Dan ini meliputi pola asuh orang tua, hubungan antar anggota keluarga, dan juga situasi emosional di rumah. Selanjutnya, yang kedua itu kondisi di rumah, di masyarakat maksud saya. Nah, lingkungan masyarakat mencakup teman sebaya yang berada di luar sekolah, kemudian norma sosial, dan juga budaya yang membentuk cara anak berinteraksi dan memandang dunia. Nah, ini meliputi interaksi dengan teman sebaya, kemudian norma masyarakat dan budaya di tempat anak tersebut tinggal. Nah, selanjutnya adalah kondisi sekolah. Karena seperti yang kita ketahui, sekolah adalah lingkungan kedua setelah rumah, di mana anak menghabiskan sebagian besar waktu mereka, dan lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap perilaku anak. Ini meliputi hubungan dengan guru, hubungan dengan teman sekelas atau teman sebaya juga, dan yang terakhir adalah kebijakan dan aturan yang berlaku di sekolah. Faktor eksternal mencakup Faktor eksternal mencakup rumah, masyarakat, dan sekolah yang masing-masing memberikan pengaruh besar terhadap perilaku siswa. Nah, ketiga faktor ini saling terkait dan membentuk pengalaman anak secara keseluruhan. Memahami peran setiap faktor membantu pendidik dan orang tua untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan perilaku positif pada anak. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengatasi semua permasalahan perilaku bermasalah dalam kelas tersebut? Ada tiga pendekatan yang dapat digunakan. Yang pertama adalah pendekatan behavioristik, kemudian kognitif, dan yang terakhir adalah humanistik. Pendekatan behavioristik. Pendekatan ini didasarkan pada teori pembelajaran yang menyatakan bahwa perilaku dapat dibentuk melalui penguatan atau reward dan juga hukuman atau punishment. Nah, dalam konteks menangani perilaku bermasalah di kelas, guru dapat memberikan teguran dan peringatan kepada siswa dengan memberikan pilihan kepada siswa untuk menuruti atau membangkang dengan resiko tertentu. Sebagai contoh, ketika ada dua siswa yang terus mengobrol secara terus-menerus ketika guru menjelaskan, guru dapat menghampiri siswa tersebut kemudian berkata, jika tetap mau terus mengobrol, saya majukan kamu duduk di depan kursi depan misalkan. Nah, jika anak tersebut masih terus mengobrol, maka konsekuensi akan diberlakukan. Jika anak tersebut menurut apa kata guru, guru bisa memberikan apresiasi positif karena telah mendengarkan arahan dari guru. Kemudian yang kedua adalah pendekatan kognitif, yaitu memberi peringatan atau teguran berupa pemahaman mengenai hal yang dilakukan siswa itu dapat membahayakan dirinya ataupun orang lain. Nah, jadi dalam pendekatan ini, fokus utamanya ada pada pemahaman siswa terhadap dampak dari perilaku mereka, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Jadi, guru tidak hanya memberikan teguran, tapi juga memberikan alasan logis mengapa perilaku tersebut salah dan tidak sesuai. Sebagai contoh, ketika ada siswa yang suka melempar kertas ketika proses pembelajaran berlangsung.
Nah, guru mendekati siswa tersebut kemudian berkata, tindakan kamu itu membuat teman-teman kelas tidak nyaman. Kalau kamu yang dilempar kertas, apa yang akan kamu rasakan? Nah, guru kemudian meminta siswa untuk berpikir dan menjawab, kemudian memberikan waktu untuk refleksi diri. Nah, selanjutnya pendekatan humanistik. Dalam mengatasi perilaku bermasalah, pendekatan humanistik melakukannya dengan mengonfirmasi alasan siswa melakukan perilaku tersebut. Pendekatan humanistik lebih berfokus pada memahami alasan di balik perilaku siswa. Guru bertindak sebagai pendengar yang empatik dan mencoba menggali motivasi atau kebutuhan siswa yang mungkin tidak terpenuhi. Misalkan ketika ada anak yang ketika pembelajaran berlangsung itu mereka melamun atau tidak memperhatikan seperti itu. Guru bisa memberikan pendekatan dan menanyakan alasan di balik perilaku bermasalah tersebut. Nah, setiap pendekatan ini memiliki keunggulan tergantung pada jenis perilaku mengganggu yang dilakukan siswa dan juga kebutuhan dari siswa tersebut. Pendekatan behavioristik itu efektif untuk menciptakan aturan yang jelas. Kemudian pendekatan kognitif itu efektif untuk membantu siswa berpikir kritis tentang perilaku mereka, dan pendekatan humanistik membangun hubungan yang mendukung pembelajaran jangka panjang. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa perilaku bermasalah atau problem behavior in classroom adalah tantangan yang sering ditemui dalam dunia pendidikan. Perilaku bermasalah dalam kelas merujuk pada perilaku peserta didik yang tidak sejalan dengan proses pembelajaran. Perilaku bermasalah dapat dikategorikan berdasarkan jenis gangguannya, seperti perilaku yang membahayakan diri atau orang lain, dan perilaku yang merusak properti. Kemudian tingkat keparahan masalah juga beragam, mulai dari yang ringan hingga yang membutuhkan penanganan serius. Perilaku ini disebabkan oleh berbagai faktor internal dan juga faktor eksternal. Perilaku ini dapat diatasi dengan beberapa pendekatan, yaitu behavioristik, humanistik, dan juga kognitif, dengan menyesuaikan pada situasi dan kebutuhan siswa. Dengan memahami penyebab dan cara penanganannya, kita sebagai calon guru dapat menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif dan mendukung perkembangan dari peserta didik tersebut secara menyeluruh. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai problem behavior in classroom yang telah saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Baik, sepertinya penjelasan yang telah saya berikan sudah cukup jelas untuk teman-teman semua. Untuk mengakhiri presentasi kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.